Nah, di sini juga ada yang bertanya nih, Anda harus memberitahu daftar 70 koin itu terlebih dahulu, teman. Intinya begitulah. Ini Hotbit itu menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih, teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news kasus Hotbit, teman ya. Nah, kira-kira ada perkembangan apa sih mengenai kasus Hotbit ini? Nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah lama, langsung kita kepoin. Jadi nah, oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Hotbit, teman. Oke, dimana katanya itu, halo Hotbiter, katanya kami sangat berterima kasih atas kesabaran Anda. Kami memahami bahwa 2 minggu terakhir ini adalah sangat sulit, katanya teman. Saat ini ada kemajuan yang signifikan ya. Silahkan periksa pengumuman ini untuk lebih jelasnya. Oke, langsung kita cek ke pengumumannya teman-teman ya. Oke, dimana di sini pengumuman terbaru platform Hotbit bagian 1, teman. Jadi nanti mungkin ada bagian 2 dan ada bagian 3, teman. Nah, oke, jadi kita ketahui teman ya, untuk masalah Hotbit ini kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa ada salah satu karyawan Hotbit yang masuk dalam proyek, yang dimana proyek tersebut itu masuk dalam tindak pidana hukum lah teman ya. Makanya di sini teman ya, Hotbit itu ditangguhkan teman ya oleh otoritas hukum di sana teman. Nah, sempat kemarin itu ada beberapa karyawan Hotbit teman yang dipanggil oleh otoritas hukum ya untuk dilakukan penyelidikan teman ya. Nah, ternyata teman ya, salah satu dari keempat karyawan Hotbit tersebut teman ya adalah pemegang salah satu saham utama di Hotbit. Maka hal ini menyebabkan masalah likuiditas untuk Hotbit cuy. Karena memang sahamnya sudah pasti dibekukan oleh otoritas teman. Nah, di sini terjawab nih kenapa alasannya Hotbit ini kok lama ya diselidiki oleh otoritas hukum teman ya. Dan ternyata ini adalah salah satu alasan yang membuat lama teman. Nah, ternyata penegak hukum itu tidak terlalu akrab dengan teknologi blockchain. Istilahnya itu kurang begitu paham mengenai teknologi blockchain ya teman ya. Sedangkan seluruh proses penyelidikan itu adalah mengumpulkan bukti teman ya. Makanya di sini karena mungkin kurang begitu paham ya mengenai teknologi blockchain. Jadi ini adalah salah satu faktor penghambat proses penyelidikan teman ya. Harusnya cepat jadi lambat gitu. Karena pihak penegak hukum itu tidak terlalu akrab mengenai teknologi blockchain ini teman. Jadi mungkin itu adalah salah satu yang menyebabkan untuk Hotbit itu juga lama ditangguhkan ya. Namun meskipun begitu teman ya, kabar baiknya bahwa penegak hukum itu pada dasarnya telah menetapkan bahwa platform Hotbit itu dan keempat anggota yang dipanggil teman ya itu tidak melanggar hukum dalam kasus ini katanya teman ya, sehingga keempat orang tersebut itu dibebaskan. Jadi intinya kabar baiknya itu di sini Hotbit itu tidak ada sangkut pautnya teman ya, atau tidak sama sekali melanggar hukum dalam kasus ini. Jadi ini adalah salah satu kabar good banget untuk member Hotbit ya teman, bahwa Hotbit itu benar-benar tidak terjerat kasus ini cuy. Oke, hanya membantu proses penyelidikan saja ya. Nah, karena Hotbit ini tidak masuk dalam kasus ini teman ya, hanya membantu proses penyelidikan teman ya. Artinya di sini Hotbit itu dapat diboot ulang teman ya, atau Hotbit ini dapat dibuka kembali teman. Namun untuk dibukanya Hotbit dibutuhkan kan pencairan dana. Sedangkan saat ini dananya itu masih dibekukan oleh otoritas cuy. Nah, mengenai aset yang masih dibekukan ini teman ya, tim Hotbit itu saat ini masih terus ya berbicara dengan penegak hukum tentang pencairan akun SIP. Nah, jadi saat ini teman ya, katanya itu ada sekitar 70 jenis aset kripto yang terkait dengan kasus tersebut. Dan aset tersebut itu dibekukan dan tidak dapat ditarik 100% cuy. Tapi semua aset lainnya itu baik-baik saja. Jadi menurut pihak Hotbit ya, ada sekitar 70 jenis aset kripto teman ya yang terkait kasus ini tuh dibekukan dan 100% tidak dapat ditarik ya. Nah, namun selain aset 70 jenis yang disebutkan tadi teman, itu aman-aman saja. Nah, pertanyaannya, aset 70 jenis itu aset yang mana aja? Apakah aset kita itu termasuk dalam 70 jenis aset kripto yang dibekukan bahkan tidak dapat ditarik 100% itu cuy? Nah, di sini makanya kemarin itu ada beberapa subscriber Didi yang menanyakan, "Bang, tolong bahas Hotbit dan 70 jenis aset itu apa aja, Bang?" Nah, di sini belum dijelaskan teman-teman ya, 70 jenis itu apa aja teman-teman. Ya, mudah-mudahan sih aset kalian yang ada di Hotbit teman ya tidak termasuk dalam
70 jenis aset kripto yang dibekukan bahkan tidak dapat ditarik 100% cuy. Oke. Dan saat ini apa yang dilakukan tim Hotbit teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa poin ya, ada 3 poin lah yang dilakukan Hotbit saat ini. Dimana yang pertama itu tim Hotbit sedang mencari peluang merger ya, atau akuisisi atau pinjaman. Mungkin tim Hotbit saat ini sedang mencari penawaran pinjaman mungkin teman-teman ya, untuk mengcover aset pengguna ini teman ya. Karena memang untuk pencairannya itu belum jelas pastinya kapan ya. Hotbit sendiri dirasa masih cemas juga teman ya. Wah, ini kalau aset gak cair-cair Hotbit gak buka-buka ini kan gitu. Nah, namun di poin kedua teman ya, katanya itu kami menginventarisasi semua aset di Hotbit dan mendiskusikan beberapa rencana untuk membuka kembali platform. Perkiraan paling konservatif adalah kami dapat menjamin bahwa pengguna dapat mulai menarik aset yang tidak terpengaruh dalam waktu 2 minggu. Nah, ini juga kabar bagus teman ya, bahwa tim Hotbit itu berencana teman ya untuk membuka kembali platform, dan kalian tuh dapat melakukan penarikan aset ya, asalkan dalam tanda kutip aset kalian tuh tidak termasuk dalam 70 jenis aset kripto yang terkena kasus tersebut ya, yang dimana 70 aset kripto itu dibekukan dan 100% tidak dapat ditarik. Ya, mudah-mudahan aset kalian itu tidak termasuk dalam 70 jenis aset kripto yang sudah dijelaskan tadi teman-teman. Nah, dan poin 3 ya teman-teman ya, kami melakukan berbagai tinjauan internal untuk menghilangkan bahaya tersembunyi sebanyak mungkin dan menghindari masalah serupa di masa depan. Jadi intinya di sini tim Hotbit itu menjadikan permasalahan ini teman ya menjadi pelajaran ya, agar bisa menghindari masalah serupa di masa depan lah teman ya. Jadi pelajaran aja lah teman. Jadi menurut Didi teman ya, ini adalah kejadian pukulan yang sangat berat ya untuk market exchange Hotbit teman ya. Melihat dari penjelasan ya teman ya, dari beberapa tahun tim Hotbit itu sudah bisa menghindari begitu banyak jebakan katanya teman. Namun tiba-tiba dipukul dari belakang cuy ya, karena masalah ini teman. Ya, mudah-mudahan sih Hotbit segera dibuka teman ya. Jadi kalian tuh bisa menarik aset kalian dari Hotbit teman. Oke. Dan mudah-mudahan juga aset kalian itu tidak termasuk dalam 70 jenis aset kripto yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk di Twitternya teman ya, sempat banyak yang cemas ya. Gimana nggak cemas kalau aset semuanya di Hotbit teman ya. Jadi banyak komentar-komentar tuh menuduh Hotbit itu scam, penipu gitu teman-teman. Intinya begitu. Nah, namun di sini tim Hotbit itu respon banget ya untuk menjawabnya. Katanya, "Hai, kami tidak pernah menipu pengguna. Tolong jangan khawatir, semua aset aman sekarang. Sekitar 70 jenis aset kripto yang terkait dengan kasus ini dibekukan ya, sesuai yang info tadi teman-teman. Jadi estimasinya kurang lebih 2 mingguan lah kalian itu bisa menarik aset kalian dalam platform Hotbit ya. Artinya dalam waktu 2 mingguan berarti platform Hotbit sudah dibuka. Namun yaitu tadi dalam tanda kutip yang termasuk dalam 70 jenis aset kripto itu sudah 100% dibekukan dan 100% tidak dapat ditarik. Namun di sini tim Hotbit itu tidak memaparkan ya 70 jenis aset kripto itu apa aja gitu teman, agar kita itu mengetahui aset kita masuk nggak nih dalam 70 jenis aset kripto yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini juga ada yang bertanya nih, Anda harus memberitahu daftar 70 koin itu terlebih dahulu, teman. Intinya begitulah. Namun di sini Hotbit itu menjawab, "Halo, mohon tunggu pengumuman kami selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut rencana kompensasi pengguna akan dipublikasikan saat situs web sudah dibuka ya." Jadi intinya teman ya, untuk 70 aset kripto yang sudah dijelaskan tadi kita harus menunggu info berikutnya dari Hotbit teman ya, dimana ini adalah pengumuman terbaru platform Hotbit bagian 1. Mungkin kalau ada bagian 1 sudah pasti ada bagian 2 teman ya. Mungkin untuk pengumuman atau list 70 aset yang dibekukan dan 100% tidak dapat ditarik itu ada di bagian 2 kali teman ya. So kita tunggu aja yang mengenai informasi terbaru dari Hotbit teman ya. Ya, semoga aja teman-teman ya untuk aset kita yang di Hotbit tidak termasuk dalam 70 aset kripto yang terkena kasus lah. Intinya begitu teman. Nanti mungkin kedepannya pasti akan di-update ya ketika Hotbit sudah memberikan informasi mengenai 70 aset kripto ini teman. Oke. So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.